Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas materi tentang validitas dalam penelitian eksperimental. Nah, mata kuliah ini diampu oleh dosen kami yaitu Ibu Widi Astuti, SPC MPC Psikolog. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fahliza Dina Sofia, yang kedua ada Enia Komitumangga, yang ketiga ada Cut Nabil Ahmad, yang keempat ada Lola Wahyuni, dan yang terakhir ada saya sendiri Altira sebagai moderator. Nah, langsung saja nih teman-teman, kita memasuki materi yang pertama yang akan dibawakan oleh teman saya Lola Wahyuni. Kepada Lola Wahyuni, saya persilakan. Nah, validitas alat ukur merupakan seberapa besar suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. Sedangkan validitas penelitian merupakan hubungan sebab akibat yang dihasilkan. Slide selanjutnya yaitu adanya perbedaan antara validitas alat ukur dengan validitas penelitian. Validitas penelitian tidak berkaitan dengan perhitungan statistik seperti pada validitas alat ukur, melainkan berkaitan dengan kontrol terhadap variabel sekunder. Kemudian ada dua jenis validitas penelitian. Yang pertama ada validitas internal, di mana validitas internal ini adalah berkaitan sejauh mana hubungan sebab akibat antara VB dan VT yang ditemukan dalam penelitian. Semakin kuat hubungan sebab akibat antara VB dan VT, maka semakin besar validitas internal suatu penelitian. Yang kedua yaitu validitas eksternal, berkaitan dengan generalisasi hasil penelitian, yaitu sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada subjek, situasi, dan waktu di luar situasi penelitian. Pada penelitian eksperimental, validitas yang ingin dicapai adalah validitas internal, karena penelitian eksperimental merupakan penelitian yang memberikan variabel bebas untuk dilihat pengaruhnya terhadap variabel terikat. Dengan kata lain, penelitian eksperimental ingin membuktikan hubungan sebab akibat antara VB dan VT. Nah, teman-teman, apa sih faktor yang mempengaruhi validitas internal? Yang pertama itu ada proactive history, yang kedua ada retroactive history, yang ketiga ada maturation atau kematangan, yang keempat ada testing, yang kelima ada statistical regression, yang keenam ada experimental mentality, yang ketujuh ada interaction effects, yang kedelapan ada instrumentation effect, yang ke-9 ada experimenter effect, yang ke-10 ada effect partisipan, dan yang terakhir ada participant sophistication. Yang selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi validitas eksperimental. Menurut Christensen tahun 2001, secara umum terdapat 3 faktor yang mempengaruhi validitas eksternal. Yang pertama, validitas populasi. Validitas populasi ini berkaitan dengan teknik pengambilan sampel, apakah dilakukan secara acak ataupun tidak. Bila dilakukan secara acak atau random sampling, maka validitas populasi akan semakin tinggi. Dalam kenyataannya, random sampling sulit untuk dilakukan karena tidak diketahui jumlah anggota sebenarnya, atau karena anggota populasi sulit dijangkau oleh peneliti. Nah, pada validitas populasi ini terdapat 2 sumber sampel yang perlu dibedakan, yaitu populasi target dan populasi yang dapat dijangkau peneliti, atau experimentally accessible population. Karena berkaitan dengan pengambilan sampel, maka validitas populasi dipengaruhi oleh bias seleksi. Yang kedua ada validitas ekologis. Validitas ekologis ini berkaitan dengan situasi atau kondisi lingkungan. Kemampuan hasil penelitian untuk digeneralisasikan pada situasi atau kondisi lingkungan yang berbeda disebut validitas ekologis. Nah, pada validitas ekologis ini terdapat 4 faktor yang mempengaruhi validitas ekologis, yaitu yang pertama multiple treatment interference. Nah, faktor ini berkaitan dengan pengaruh pemberlakuan yang diberikan sebelumnya terhadap perlakuan lain yang diberikan selanjutnya. Yang kedua, Hawthorne effect. Hawthorne effect ini
Selanjutnya ada hubungan validitas internal dan validitas eksternal. Dalam penelitian eksperimental, validitas internalnya cenderung tinggi, sedangkan validitas eksternal cenderung rendah. Validitas penelitian ini memiliki hubungan terbalik. Penelitian yang memiliki validitas internal rendah, maka validitas eksternalnya tinggi. Begitu pula sebaliknya. Penelitian eksperimental bertipe lapangan memiliki validitas ekologis yang lebih tinggi dibandingkan penelitian eksperimental laboratorium, karena situasi penelitiannya seperti kehidupan sehari-hari. Namun, validitas populasi dan validitas temporal pada kedua tipe penelitian eksperimental tidak terlalu berbeda. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penelitian eksperimental lapangan cenderung memiliki validitas eksternal yang lebih tinggi dibandingkan penelitian eksperimental laboratorium. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Nah teman-teman, berakhirnya materi yang diberikan oleh teman kita ini Komintu Manggar tadi, maka berakhirlah materi yang kami bawakan pada hari ini tentang validitas dalam penelitian eksperimental. Tentunya kata validitas sudah tidak asing lagi dong bagi kita. Nah maka dari itu teman-teman, kami pamit dan terima kasih atas perhatian kalian. Jika ada yang ingin dipertanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.